Jadi kalau peternak lele menggunakan bangkai untuk pakan itu berdosa. Secara umum, ikan lele yang makan bangkai tidak serta-merta menjadi haram untuk dikonsumsi menurut mayoritas ulama. Namun, ada perincian dan beberapa pandangan yang perlu diperhatikan. Konsep jalalah, dalam fikih Islam, hewan yang sebagian besar makanannya berasal dari kotoran atau najis, termasuk bangkai, disebut jalalah. Hukum mengonsumsi hewan jalalah ini menjadi fokus pembahasan para ulama. Pandangan mayoritas ulama, jumhur ulama, makruh bukan haram. Mayoritas ulama, termasuk dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, berpendapat bahwa mengonsumsi ikan lele atau hewan lain yang memakan bangkai atau kotoran hukumnya makruh, bukan haram. Kemakruhan ini berlaku jika daging hewan tersebut terasa berubah, misalnya bau atau rasa, akibat makanannya. Hilangnya kemakruhan. Jika dagingnya tidak tampak berubah, maka hukum makruh pun hilang, dan ikan tersebut menjadi halal sepenuhnya. Karantina, habsu. Untuk menghilangkan kemakruhan, disarankan untuk mengkarantina hewan jalalah, memberinya pakan yang suci, selama beberapa waktu hingga sifat najis yang memengaruhi tubuhnya hilang. Tidak ada batasan waktu karantina yang pasti, melainkan berdasarkan hilangnya sifat najis tersebut. Pendapat lain, haram. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa mengonsumsi hewan jalalah hukumnya haram, berdasarkan beberapa hadis yang melarang mengonsumsi hewan jalalah. Halal mutlak, mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpandangan bahwa hewan yang makan najis tetap halal dan sama sekali tidak ada larangan untuk memakannya, bahkan meskipun ada terasa perbedaan bau atau sejenisnya. Alasan dibalik pendapat mayoritas. Ikan termasuk hewan air. Ikan pada dasarnya adalah hewan yang halal untuk dimakan, dan bangkai ikan itu sendiri hukumnya halal dalam Islam. Perubahan, sifat. Kemakruhan timbul jika ada perubahan sifat pada daging akibat pakan najis. Jika tidak ada perubahan, maka kehalalannya tetap. Tidak ada dalil kuat yang mengharamkan secara mutlak. Dalil-dalil yang mengharamkan jalalah lebih banyak berkaitan dengan hewan darat yang memakan najis, dan para ulama berbeda pendapat dalam mengaplikasikannya pada ikan. Rekomendasi. Meskipun mayoritas ulama menyatakan makruh dan bukan haram jika tidak ada perubahan pada daging, sangat dianjurkan untuk lebih memprioritaskan ikan lele yang dibudidayakan dengan pakan yang baik dan bersih, bukan dengan bangkai atau kotoran. Hal ini untuk menghindari keraguan dan lebih menenangkan hati. Kesimpulan, berdasarkan pandangan mayoritas ulama, ikan lele yang makan bangkai hukumnya makruh jika ada perubahan pada rasa atau bau dagingnya. Jika tidak ada perubahan, maka tetap halal. Namun, untuk kehati-hatian dan kesehatan, memilih ikan lele yang diberi pakan bersih lebih disarankan.